Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Naki, NIM 44242246, Prodi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekstraksi emas sebagai syarat ujian akhir semester Kimia Anorganik 2. Sebelum kita proses ekstraksi emas, di sini saya akan mengambil jurnal ekstraksi emas ramah lingkungan dari bahan tahapan api konsentrat menggunakan larutan tembaga etil diamin tiosulfat, di mana judul ini ditulis oleh Kiaman pada tahun 2019, nama Journal of Cleaner Production. Selanjutnya kita masuk ke definisi ekstraksi emas, di mana ekstraksi emas adalah proses pemisahan emas dari biji atau bahan lain yang mengandung emas. Emas biasanya terikat dengan mineral lain seperti sulfida, karbonat, atau oksida. Proses ekstraksi emas bertujuan untuk melepaskan emas dari mineral-mineral tersebut sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi logam emas. Selanjutnya kita masuk ke preparasi bahan baku. Preparasi bahan baku terdiri beberapa tahap. Yang pertama, menghaluskan konsentrat refraktori. Konsentrat refraktori dihaluskan menggunakan ball mill atau peralatan lain yang sesuai hingga mencapai ukuran partikel yang diinginkan. Ukuran partikel yang lebih kecil akan memperluas luas permukaan material sehingga meningkatkan efisien ekstraksi. Tahapan yang kedua, pengeringan konsentrat refraktori yang telah dihaluskan dikeringkan pada suhu tertentu, biasanya 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air. Kadar air yang tinggi dapat mengganggu proses ekstraksi dan mengurangi efisien. Tahapan yang ketiga yaitu preparasi larutan tembaga etil diamin tiosulfat, di mana larutan tembaga etil diamin tiosulfat disiapkan dengan melarutkan komponen-komponen tersebut dalam air deionisasi. Konsentrasi masing-masing komponen dalam larutan diatur sesuai dengan kondisi operasi yang optimal. Pada umumnya, konsentrasi tembaga Cu2 plus adalah 0,01 sampai 0,1 mol per liter. Konsentrasi etil diamin adalah 0,1 sampai 1 mol per liter dan konsentrasi tiosulfat adalah 0,5 sampai 1 mol per liter. Tahapan yang kelima, pencampuran konsentrasi dan larutan konsentrat refraktori yang telah dikeringkan dicampurkan dengan larutan tembaga etil diamin tiosulfat. Dalam reaktor, rasio massa konsentrat terhadap volume larutan disesuaikan untuk mencapai efisien ekstraksi yang optimal. Biasanya rasio tersebut berada pada rangka 1-5 hingga 1-10. Tahapan ke-6, pengadukan dan reaksi. Campuran konsentrat dan larutan diaduk pada suhu dan tekanan tertentu untuk mempercepat reaksi ekstraksi. Waktu pengadukan tergantung pada konsentrasi komponen, jenis konsentrat, dan suhu operasi. Biasanya pengadukan dilakukan selama beberapa jam pada suhu antara 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Tahapan ke-7, pemisahan emas. Setelah reaksi ekstraksi selesai, emas yang dilarutkan dipisahkan dari larutan menggunakan berbagai metode seperti filtrasi, pengendapan, atau absorpsi. Metode pemisahan yang dipilih tergantung pada kondisi operasi dan sifat-sifat larutan. Tahapan ke-7, pemurnian emas. Emas yang telah dipisahkan dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan. Metode pemurnian yang digunakan tergantung pada tingkat kemurnian yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada sampel yang digunakan. Pada jurnal ini, sampel yang digunakan konsentrat refraktori yang mengandung emas terikat dengan mineral sulfida. Ukuran partikelnya dikurangi untuk meningkatkan efisien ekstraksi dan kadar emasnya cukup tinggi untuk menjadikan layak secara komersial. Proses ekstraksi sampai mendapatkan hasil terdiri beberapa tahap. Yang pertama, preparasi bahan baku. Yang pertama adalah preparasi bahan baku, yaitu konsentrat refraktori dan larutan tembaga etil diamin tiosulfat.
Konsentrat refraktory dihaluskan hingga mencapai ukuran partikel yang diinginkan, biasanya antara 75 dan 150 mikrometer. Hal ini dilakukan untuk memperluas permukaan material sehingga meningkatkan efisien ekstraksi larutan tembaga, etil diamin, dan tiosulfat. Disiapkan dengan melarutkan komponen-komponen tersebut dalam air. Deionisasi konsentrasi masing-masing komponen dalam larutan diatur sesuai dengan kondisi operasi yang optimal. Tahapan kedua adalah pencampuran konsentrat refraktori yang telah dihaluskan dengan larutan tembaga-tembaga etil diamin tiosulfat dalam reaktor rasio massa konsentrat terhadap volume larutan sesuai untuk mencapai efisien ekstraksi yang optimal. Tahapan yang ketiga adalah pengaturan pH. Pengaturan larutan pH dikontrol pada nilai tertentu, biasanya antara 9 dan 11. Menggunakan larutan biasa seperti NaOH, nilai pH yang optimal tergantung pada kondisi operasi dan jenis konsentrat. Tahapan keempat adalah pengadukan dan reaksi campuran konsentrat dan larutan diaduk pada suhu dan tekanan tertentu. Untuk mempercepat reaksi ekstraksi, waktu pengadukan tergantung pada konsentrasi, komponen, jenis konsentrat, dan suhu operasi. Tahapan kelima, pemisahan emas. Emas terlarut dalam larutan dipisahkan menggunakan berbagai metode seperti filtrasi, pengendapan, atau absorpsi. Metode pemisahan dipilih tergantung pada kondisi operasi dan sifat-sifat larutan. Tahapan keenam yaitu adalah pemurnian emas yang telah dipisahkan dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan. Metode pemurnian yang pemurnian yang digunakan tergantung pada tingkat kemurnian yang diinginkan. Terakhir kita masuk hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi berupa emas murni dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Emas murni ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perhiasan, elektronik, dan industri. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.